Baiklah, kita menuju ke informasi selanjutnya. Usai menerima ganti untung pembebasan lahan proyek jalan tol, sejumlah warga di Klaten mendadak jadi miliarder. Alhasil, mereka kemudian diserbu para penjual kendaraan. Siapa bilang pemasaran kendaraan hanya menyasar pusat perbelanjaan? Sejumlah pemasar mobil ini misalnya getol menawarkan kepada masyarakat Klaten yang baru saja mendapat uang ganti untung dari proyek pembangunan jalan tol Jogja-Solo. Bukan tanpa alasan, sebab pembebasan lahan dari proyek itu nilainya bisa mencapai miliaran rupiah dari hampir 4.000-an bidang tanah milik warga. Terbukti loh, seorang sales atau pemasar kendaraan sudah berhasil menjual hingga puluhan unit mobil kepada para miliarder tersebut. Pemasaran dengan sistem jemput bola di lokasi ini sudah ia lakoni sejak Februari lalu. Dari awal sampai sekarang sekitar 20-an. 20 mobil. Kendaraannya rata-rata harganya berapa? Sekitar berapa juta? Rata-rata sekitar 400-an. Sementara menurut pihak BPN Klaten, uang ganti untung tersebut baru dibayarkan sekira sepertiga dari total warga yang terdampak. Yang sudah terbayarkan oleh Helman itu sebanyak 1.031 bidang tambah hari ini 100 dan ya 1.100 Mas. Pembangunan jalan tol penghubung Jogja-Solo yang turut melintasi 11 kecamatan di Kabupaten Klaten ini ditargetkan akan rampung pada pertengahan tahun 2023. Krisna Agung melaporkan dari Klaten, Jawa Tengah. Masya Allah, kita turut bahagia ya, tapi awas jangan sampai terlena. Ustadz Atabik, harta yang banyak juga bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan terkadang manusia sering lalai saat diuji dengan harta yang melimpah. Bagaimana mewaspadainya, Ustadz? Ya Mbak Nurut Cinta, alhamdulillah wa syukurillah. Tentu ini anugerah Allah. Sesuatu yang memang mendadak itu biasanya sesuatu yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun betul, ujian kekayaan, ujian materi itu adalah bukan ujian yang ringan. Ada orang yang kemudian dengan materinya ia lupa dengan Allah. Namun dengan kesederhanaannya, kesahajaannya, dengan serba tidak cukupnya, kadang-kadang lebih ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa konsepsi dari harta itu bagaimana menenangkan diri, bagaimana memudahkan untuk beribadah. Kita membutuhkan alat-alat ibadah, kendaraan, sejadah, sekarang dengan adanya pandemi tentu ya beberapa hal yang itu akan memudahkan kita menjalankan ibadah. Insya Allah. Kalau nawaitu kita adalah untuk memperbaiki alat-alat ibadah kita, kelengkapan ibadah kita, memudahkan sarana ibadah kita mudah berinfak dan bersedekah, itu berarti kita sudah lulus ujian dengan kekayaan. Namun kalau berlebih-lebihan, ia cukup misalnya dengan satu kendaraan, ia menambah 2 kendaraan. Ia cukup dengan rumah yang insya Allah memenuhi unsur-unsur kepatutan, ia tambah rumah yang lebih mewah. Nanti khawatir kosnya melambung tinggi. Padahal bisa jadi kita tidak tahu bahwa harta itu tentu tidak akan kekal bersama kita. Kata Nabi, harta yang kekal itu yang kita belanjakan. Harta yang kekal itu yang kita infakkan. Sedangkan yang kita makan habis begitu saja tentu tidak kekal. Kenapa tidak kekal? Karena sesungguhnya harta itu berkurang kalau kita gunakan untuk kepentingan pribadi. Tapi harta itu bertambah kalau kita gunakan untuk kepentingan bersama. Ujian yang bernama harta pula tidak mudah. Karena ada yang kita kenal dengan istilah Qarun. Justru dengan kekayaannya bertambah jauh dari Allah. Ada di masa Nabi namanya Sa'labah. Yang dahulunya ketika sederhana kerap beribadah, rajin beribadah. Setelah kambingnya bertambah banyak, bertambah kaya. Itulah yang melalaikan dari mengingat Allah di surat Al-Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu, kata Allah, melalaikan kamu dari mengingatku. Karena harta adalah betul dari Allah. Sehingga ketika Allah menganugerahkan harta, berarti untuk lebih mengingat Allah, untuk lebih menggunakan dalam rangka ibadah. Insya Allah kalau itu yang dijalankan, berarti kita sudah sesuai dengan ujian dengan harta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat pahala di sisi Allah. Insya Allah, semoga warga di Klaten, Jawa Tengah tadi yang mendapatkan rezeki yang luar biasa begitu tiba-tiba justru semakin bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ustadz Atabik, dalam Al-Quran ada istilah istidraj di mana Allah menguji manusia dengan harta. Bagaimana tafsir lebih komprehensif tentang istidraj ini, Ustadz?
sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Begitulah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qalam, yang itu dimaknai oleh para ulama tafsir sebagai istidraj. Kaidah dari istidraj adalah manakala seseorang mendapatkan harta dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang batil, dengan memeras, dengan memaksa, otomatis hartanya adalah harta istidraj. Atau setelah ia mendapatkannya, ia gunakan untuk berfoya-foya, ia gunakan untuk maksiat, maka itu harta juga dalam koridor istidraj. Maka istidraj itu dikaitkan dengan limpahan harta, limpahan karunia, tapi orangnya tidak semakin dekat dengan Allah. Maka ada Nabi Sulaiman melimpah hartanya, tapi dekat dengan Allah. Ada pula Tha'labah melimpah hartanya, jauh dari Allah. Ada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu melimpah hartanya, tapi betapa baik dan dermawan kepada sesama manusia. Parameter apakah harta itu istidraj atau tidak adalah dua, kata Imam Ghazali. Pertama, harta itu kita dapatkan dengan keringat kita, dengan betul-betul kita sungguh-sungguh berusaha, berikhtiar. Yang kedua, kita manfaatkan harta itu untuk kebaikan, sehingga akan dihindarkan dari istidraj. Sebaliknya, kalau harta itu kita dapatkan dengan cara yang tidak patut, tidak halal, dan digunakan pula untuk kemaksiatan dan dosa, maka harta itu dikhawatirkan termasuk harta yang istidraj. Istidraj itu berarti suatu saat ia akan lalai dengan Allah, ditambah lagi hartanya, sampai pada akhir masanya ia tidak dekat dengan Allah, dan itu kerugian yang sangat besar. Berdasarkan istidraj bisa jadi wafatnya na'udzubillah dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min zalik. Semoga warga di Klaten, Jawa Tengah tadi bisa menggunakan harta kekayaan yang melimpah itu bermanfaat, berguna bagi agama, keluarga, dan masyarakat. Baiklah,